baik, bismillahirrahmanirrahim Bapak. Sebelum perkenalkan Pak, saya Dr. Faisal Kode yang sedang berjaga pada klinik konsultan pada siang hari ini Pak. Oke baik Bapak, sebelumnya saya di sini izin untuk menanyakan identitas Bapak terlebih dahulu ya Pak ya. Apakah Bapak bersedia Pak? Bersedia. Bersedia Pak ya. Oke baik Bapak, sebelumnya dengan Bapak siapa Pak? Pak Rizal. Bapak Rizal. Untuk usianya berapa tahun Pak? 30 tahun. 30 tahun ya Pak ya. Untuk alamatnya Pak? Di Jalan Kenari. Jalan Kenari. Sebelumnya apakah sudah menikah Pak? Belum. Belum ya Pak ya. Untuk pekerjaannya sebagai apa Pak? Karyawan. Karyawan. Oke baik Bapak. Sebelumnya saya izin untuk bertanya Pak. Jadi Bapak datang ke sini datang dengan keluhan apa Pak? Saya sakit gitu dok di bagian dahi, terus Sakit di bagian dahi, pipi, di bagian pipi, sama hidung tuh kayak mangkok gitu. dan juga hidung mampet ya Pak ya. Ya. Oke baik Bapak, saya izin untuk menjelaskan terlebih dahulu ya Pak ya. Baik, jadi kita di sini akan melakukan pemeriksaan hidung dan juga tenggorokan. Nah, nanti mungkin akan ada beberapa pemeriksaan Pak. Nah, mungkin akan agak sedikit kurang nyaman, tapi di sini saya akan meminimalisir rasa tidak nyaman tersebut. Sebelumnya apakah Bapak bersedia Pak? Bersedia. Tidak ada, apakah ada yang bertanya lagi Pak? Tidak ada ya Pak. Baik Bapak, silakan untuk meja pemeriksaannya. Oke, baik. Pertama kita di sini bisa cuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan WHO. Lalu selanjutnya kita di sini bisa siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang mana untuk alat dan bahannya di sini ada headlamp, lalu juga ada kasa steril, lalu juga di sini ada hand glove, lalu juga di sini ada pen light, lalu juga ada stapel, lalu juga ada kaca laring. Oke, baik, pertama kita di sini bisa menggunakan hand glove terlebih dahulu. Baik, baik. Pertama kita di sini akan melakukan pemeriksaan pada bagian hidung pada pasien terlebih dahulu. Pertama kita di sini akan menggunakan headlamp terlebih dahulu. Oke, baik. Untuk posisi pasien yang juga pemeriksa ini berhadapan lututnya, silakan. Oke baik, jadi pertama kita di sini akan melakukan pemeriksaan hidung terlebih dahulu, yang mana di sini kita akan melakukan inspeksi pada area hidung pada pasien. Pertama kita di sini bisa cek atau bisa inspeksi pada bagian septum kalkulasi pada pasien. Juga kita jangan lupa kita di sini akan siapkan spekulum pada spekulumnya. Nah, untuk cara menggunakan spekulum sendiri ini kita bagian jempol itu memegang bagian tengah, dan sementara untuk bagian telunjuk ini memegang hidung pada bagian pasien. Dan untuk mengecek lubang hidung kanan pada pasien ini, untuk memegang itu dengan tangan kiri, sementara untuk tangan kanan ini dia akan mengecek pada bagian lubang hidung pada yang kiri. Lalu selanjutnya kita bisa minta menghadap pasien untuk menghadap ke atas atau menengah ke atas. Lalu selanjutnya kita di sini akan masukkan spekulum hidung ini ke rongga hidung pasien. Coba punten izin apa ya? Lalu selanjutnya kita di sini akan melakukan inspeksi pada septum kalkulasi pada pasien. Kita bisa cek apakah terdapat deviasi atau tidak. Lalu juga selanjutnya kita bisa lakukan inspeksi pada bagian rongga hidung pada pasien, apakah adanya apakah terdapat hiperemis, lalu juga apakah terdapat bau atau tidak, lalu juga apakah bentuknya ini apakah normal atau terdapat mengalap atau tidak. Lalu selanjutnya juga kita bisa cek mukosa kalkulasi pada pasien. Kita bisa cek apakah bentuknya ini normal atau abnormal, lalu juga untuk warnanya ini apakah kemerahan, lalu juga apakah pucat atau tidak.
Lalu selanjutnya kita di sini bisa melihat area konka pada pasien. Kita bisa cek juga apakah adanya hiperemes atau tidak. Lalu selanjutnya juga kita bisa cek pada bagian sebelahnya. Oke, baik. Lalu selanjutnya kita di sini bisa lakukan pemeriksaan. Oke, baik. Lalu selanjutnya kita di sini bisa lakukan pemeriksaan sinus, yang mana oke, baik. Jadi yang pertama, lalu selanjutnya kita di sini akan melakukan pemeriksaan sinus, yang mana kita di sini bisa lakukan palpasi pada bagian sinus frontalis dan juga sinus maxillaris. Oke, baik. Lalu selanjutnya setelah kita lakukan palpasi pada bagian sinus frontalis dan juga maxillaris, kita di sini akan melakukan pemeriksaan transiluminasi, mana kita di sini akan melakukan pengecekan dengan melakukan pengecekan pada transiluminasi dengan menggunakan pen light. Dengan menggunakan pen light, pertama kita bisa cek pada bagian sinus, dan juga kita pastikan untuk ruangan ini gelap. Kita bisa cek pada bagian sinus frontalisnya terlebih dahulu. Nah, pada pasien ini terdapat warna yang gelap, yang menandakan ini terdapat cairan. Pada area sinus maxillaris juga terdapat cairan dikarenakan terdapat warna yang gelap. Lalu selanjutnya untuk alternatifnya, kita bisa minta pasien untuk buka mulut dan juga belakang. Oke, stop. Lalu selanjutnya kita di sini akan lakukan pemeriksaan faring, yang mana kita di sini akan melakukan pengecekan dengan yang mana kita di sini akan melakukan pengecekan pada bagian pertama. Kita bisa minta pasien untuk membuka mulut terlebih dahulu. Baik, Pak, boleh untuk dibuka ke mulut pada pasien, lalu boleh untuk mengucapkan A. Bapak, kemudian saya izin untuk masukkan. Lalu selanjutnya kita bisa cek pada bagian maksud pada pasien. Kita bisa cek apakah adanya granulasi, lalu juga apakah adanya apakah simetris atau tidak. Lalu selanjutnya kita juga bisa cek. Lalu selanjutnya juga kita bisa cek area tonsil pada pasien, apakah besar ini ke arah kanan dan juga ke arah kiri atau tidak. Lalu juga kita bisa cek pada area tonsil permukaan pada pasien. Lalu setelah kita lakukan pemeriksaan faring, kita di sini bisa lakukan pemeriksaan Lalu selanjutnya kita di sini akan melakukan pemeriksaan. Lalu selanjutnya di sini akan melakukan pemeriksaan kelenjaran sekitar bening pada pasien, yang mana kita di sini bisa mengecek pada bagian submandible pada pasien sampai ke kelenjar sternocleidomastoid. Oke, baik. Lalu selanjutnya kita di sini akan melakukan pemeriksaan laryngoscopic indirect, yang mana pertama kita di sini akan minta pasien untuk membuka mulut terlebih dahulu. Minta pasien juga untuk badan ini dicondong ke depan, dan minta pasien untuk menyebutkan
Kita pastikan untuk kaca laring ini kita pastikan untuk kaca laring itu ke arah bawah. Lalu selanjutnya kita bisa minta pasien untuk mengeluarkan lidah dan kita bisa tempelkan kaca steril. Lalu selanjutnya kita bisa cek apakah adanya granulasi, lalu juga apakah adanya nodul atau tidak. Oke, baik Bapak, alhamdulillah untuk pemeriksaan ini sudah selesai Pak. Baik Bapak, silakan untuk kembali ke Bapak. Baik Bapak, alhamdulillah Pak, untuk pemeriksaan hidung dan juga tenggorokan ini sudah selesai Pak. Jadi berdasarkan hasil yang sudah kita lakukan bahwa Bapak ini mengalami sinusitis Pak, entah pada bagian sinus frontalis ataupun pada bagian sinus maksilaris Pak. Mungkin cukup sekian Pak yang pemeriksaan yang dapat saya lakukan. Kurang lebih mohon maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.